Bisa nggak? Bisa? Bisa ya? Bisa belum? Sudah berhasil, Pak. Oke. Bisa ya. Oke, kalau gitu saya mulai ya, teman-teman. Kalau tidak absen semua, di sini ada bentar. Punten, Pak. Saya Oke. sekarang cuma bawa satu HP, jadi nggak bisa langsung screenshot. Itu kira-kira gimana ya, Pak? Screenshot ke HP temennya. Lagi sendiri, Pak, di sini. Gimana ya? Soalnya ya. Mau pakai handphone ya, soalnya online-nya ya. Iya, Pak. Bentar. Ya, coba gini. Kamu screenshot. Ini kan muncul di handphonemu. Iya, Pak. Kamu nggak ada teman di sekitarmu. Nggak ada. Oh, untuk bisa di screenshot ya. Mm-mm. Bentar. Gini aja. Kamu kirim namamu ke grup. Baik, Pak. Belum berhasil. Tuh, biar saya ini. Oke, teman-teman. Saya gini aja. Oh, apa tadi namanya? Yang belum? Nabilah, Pak. Nabila. Ada yang belum juga? Apa? Ini. Oh ya. Nabila Marwa Putri. Ya. Iya, Pak, benar. Apa lagi yang belum? Saya Pak Galuh Damayanti. Galuh Damayanti. Oke, siapa lagi? Saya Pak Wahyu Dwi Utami. Wahyu Dwi Utami. Oke, siapa lagi? Saya Pak Erinza, Pak. Kenapa saya nggak bisa? Kamu pakai handphone ya? Siapa lagi? Salsabila Pak. Salsabila. Itu Pak di atas. Ini ya. Oke, Itu. terus? Asmahan juga, Pak. Sebentar. Sabar. Apa tadi? Asmahan, Pak. Di bawah. Gak ada. Ada Pak itu di nomor Berapa? 30-an itu, Pak. 30-an. Ini. Iya. Rizky. Udah. Terus apa lagi? Bapak Frahita Mega. Frahita Mega Pak. Frahita Mega. Oke, terus? Irsa Nabila Pak. Oke, terus? Yang belum? Bapak maaf. Safira sudah scan, tapi belum ada di situ, Pak. Mana Safira? Ini. Terus apa lagi? Cek ya, cek. Nih, juga, Pak. saya geser dari atas. Saya absen deh. Muhammad Aldian ada nggak? Dandi.
Fadel. Muhammad Fadel. Mutia. Fatih Akbar. Adem Safitri. Oh, ada Nita. Muhammad Safar. Muhammad Sayaf, sorry. Dewi. Novita Sari. Dekrit. Hadir, Pak. Muhammad Fahmi. Salsabila. Hadir dah. Alivia. Hadir, Pak. Emristi Kimber. Mentari Sucia. Ayu Ramadianti. Hadir, Pak. Aprilia. Hadir, Pak. Lima Dewulan. Azra. Hadir, Pak. Rafliandi. Hadir, Pak. Safa. Hadir, Pak. Indah. Hadir, Pak. Fatma Sari. Fahrisyah. Nima Dewulan. Mentari Sucia. Emristi Gimbal. Muhammad Fahmi. Dewi Novita Sari. Muhammad Sayaf. Fatih Akbar. Mutia. Muhammad Fadel. Dandi. Muhammad Aldian. Oh, berarti nggak hadir ya. Bentar, ini ada yang masuk nih. Bentar, saya masukin dulu. Pak Fatma Sari hadir, tapi tadi suaranya nggak kedengaran, baru di apa namanya? Oke, sebentar ya. Fatma Sari mana? Fatma Sari hadir, tapi tadi nggak kedengaran suara Bapak, jadi baru dikasih tahu teman. Oke. Ini ya. Apa lagi? Saya submit dulu. Oke. Ada yang masuk minta di admit tadi. Oh, nggak ada. Oh, nggak. Teman. Ada yang hadir tapi kayaknya belum teradmit. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Ada yang masih belum terabsen, coba cek lagi ya. Itu banyak banget nih, soalnya 50 orang. Muhammad Aldian ada nggak? Dandi. Muhammad Fadil, sambil dilihat yang ada di layar tuh. Mutia. Fatih Akbar. Muhammad Sayaf. Dewi Novita Sari. Muhammad Fahmi. Emristi Gimbar. Mentari Sucia. Nima Dewulan. Fahri Syah. Ada.
nggak ada ya. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Sudah tidak ada. Materi kali ini kita akan lebih membahas terkait dengan, terlihat nggak? Baik. Lihat, Pak. Lihat ya, terima kasih. Oke. Kerjasama dan kolaborasi. Oke. Apa itu kerjasama? Kerjasama itu adalah suatu kegiatan interaksi berkelompok untuk menyelesaikan suatu penugasan secara bersama dan mempunyai tujuan yang sama untuk mendapat capaian sama. Biasanya kalian kalau di perkuliahan itu kerjasamanya waktu kapan sih? Pernah nggak? Ada yang bisa menjelaskan? Kapan kira-kira kalian melakukan sebuah kerjasama? Ketika di kampus. Kerja kelompok. Terus apa lagi? Ada yang ikut himpunan di sini? Enggak? Himpunan kan juga bekerja sama ya? Sama ya? Oke. Terus apa lagi yang harus dilakukan ketika bekerja sama dengan dosen misalnya? Ketika kalian diajakin sebuah penelitian atau apapun gitu ya, itu juga sama ya. Oke. Tujuan kerjasama itu untuk mengembangkan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan sosialisasi dan komunikasi, menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kemampuan, dan memahami, menghargai satu sama lain antar kawan. Teman-teman, ketika kalian bekerja sama itu, ketika di dunia lingkungan kalian di kampus, itu merupakan bentuk pembelajaran kalian untuk bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Kenapa? Karena kalian nanti ketika bekerja atau berprofesi sebagai desainer interior tidak akan mampu berdiri sendiri. Pasti akan bekerja sama dengan orang lain. Kalian akan bekerja sama dengan orang konstruksi, dari bidang teknik sipil, terus kalian akan bekerja sama dengan orang-orang yang di luar sana, misalnya terkait dengan sains sistem dibantu oleh orang-orang DKV, dan lain sebagainya. Yang lain sebagainya. Begitu ya. Nah, berikutnya, peran anggota kelompok tim kerja dalam penugasan, yaitu menyampaikan ide dan gagasan, memberikan opini, mencari informasi tambahan, membuat simpulan dan ringkasan, dan membantu ketua. Jadi, dalam sebuah kelompok itu pasti akan ada satu leader. Nah, tugas leader itu bukan semata-mata untuk menguasai atau mengatur segala urusan dalam artian yang ada di tim tersebut. Ya, intinya ketua itu sebagai manajernya, tetapi masukan dan lain sebagainya tetap harus masuk dari berbagai macam sudut pandang dan istilahnya masukan dari anggotanya seperti apa. Jadi tidak boleh sepihak gitu ya, berdasarkan keinginan, kekuasaan, ego dari sebuah ketua itu sendiri. Oke, berikutnya adalah peran anggota kelompok tim kerja dalam penugasan, yaitu menyampaikan ide dan gagasan, memberikan opini, mencari informasi tambahan, membuat simpulan, dan ringkasan. Dan yang berikutnya adalah membantu ketua dalam merumuskan atau menstrategikan, mendukungnya untuk bisa menjalankan tugas secara berkelompok ini untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang berikutnya adalah peran anggota kelompok dalam situasi sosial, yaitu mendorong kelompok, mengurangi ketegangan, mengikuti kebijakan kelompok, berkompromi, lalu memberikan semangat satu sama lain, dan menjaga kinerja. Jadi kalau misalnya ada yang satu kelompok yang misalnya ada kesulitan, ada yang mengalami sebuah kendala, atau mungkin sakit, nah itu teman-teman harus bisa saling menghandle satu sama lain. Jadi peran anggota itu secara sosial adalah bagaimana caranya situasi dan kondisi yang memungkinkan dan tidak memungkinkan, yang menghalangi sebuah kinerja atau perjalanan kelompok itu sendiri terhambat. Nah, peran anggota yang lain itu berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut sehingga tujuan bersama tetap tercapai atau berjalan bagaimana mestinya. Kerjasama yang efektif seperti apa sih? Ya, memiliki tujuan yang sama, antusias tinggi, lalu memiliki peran yang jelas, menciptakan komunikasi yang efektif, saling menyampaikan gagasan, jadi bukan diam, tetapi saling memberikan masukan, memberikan ide, agar berjalannya kelompok ini bisa harmonis, gitu ya, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, saling memberikan saran, usaha, evaluasi, dan memberikan apresiasi ketika
ada anggota yang lain yang dapat memberikan sebuah kontribusi yang baik dalam kelompoknya. Oke, kita masuk dalam hal kolaborasi. Apa sih kolaborasi itu? Kolaborasi itu merupakan sikap saling percaya atau trust, inti dari sebuah kolaborasi. Trust muncul berdasarkan bukti, ada perilaku aktual, pengalaman yang membentuk tingkat kepercayaan individu atau kelompok, sehingga trust antar kolaborator itu dibutuhkan. Ya. Kolaborasi terbentuk ketika ada dorongan dalam membangun kerjasama, menjaga kepercayaan, prinsip kerja kolaborasi, ada beberapa hal, yaitu berkomitmen secara bersama, bersikap adil, saling mendukung, mengakui kesalahan kalau ada yang salah untuk segera bisa diperbaiki, dan tidak mengganggu jalannya kelompok dalam menjalankan sebuah misi ya, seperti apa. Lalu saling menjaga informasi bersama dan menjaga integritas. Apa itu integritas? Kita sudah bahas ya sebelumnya. Bahwa integritas itu berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan lain sebagainya. Nah, sehingga teman-teman di sini harusnya dalam berkuliah mampu memberikan kerjasama dan kolaborasi. Oke. Hanya di situ sih sebetulnya kuliah hari ini. Nah, kita sekarang masuk sesi curhat nih, teman-teman. Ya. Barangkali teman-teman merasakan ada sesuatu yang tidak sesuai ketika teman-teman berkolaborasi. Ada nggak? Nah, barangkali teman-teman ingin, Pak, kira-kira apa ya jawabannya? Pak, kira-kira apa ya? Bagaimana saya harus lakukan ya? Silakan. Oke. Ini saya masuk. Tentang mentari sih ya. Oke. Halo, Mentari. Iya. Mentari. Iya, Pak. Baru hadir. Iya, Pak. Maaf, Pak. Lupa tadi ada kelas penelitian. Masih ada yang di kelas penelitian nggak? Yang belum hadir ke sini? Mutia, Pak. Bentar, Pak. Saya kabarin dulu. Atau memang nggak mau masuk, mau break dulu? Mutia ya? Mutia. Oh, Mutia, oke. Oke. Teman-teman ada yang mau didiskusikan? Kena. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Pernah nggak ada yang punya pengalaman buruk terkait dengan kolaborasi? Kira-kira ada nggak, teman-teman? Mata kuliah apa yang pernah kalian lakukan ketika berkolaborasi atau bekerja kelompok? Enggak? Hampir semua. Apa-apa? Kayaknya hampir semua tuh pernah kerja kelompok, Pak, kayaknya ya. Terus. Mata kuliahnya berarti semuanya, Pak. Oke. Dan kira-kira ada nggak pengalaman buruk ketika bekerja kelompok atau berkolaborasi? Pengalaman buruknya nggak ada, Pak. Alhamdulillah belum ada. Belum ada. Atau mungkin yang teman-teman ada alami sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan ketika bekerja berkelompok atau berkolaborasi? Kayaknya belum ada, Pak. Soalnya kalau dari awal udah dikasih tahu job desk-nya mungkin nggak akan terjadi keributan, Pak, gitu. Oke. Berarti syukur ya, alhamdulillah kalau misalnya teman-teman sudah bisa menerapkan kolaborasi dengan baik gitu ya. Oke. Ada nggak yang lain mungkin selain Teriza? Aman sih, Pak. Aman ya. Yang lain ada nggak yang pernah merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang sesuai sehingga itu menghambat kerja kelompok gitu? Ada nggak? Dan kira-kira apa yang dilakukan oleh teman-teman? Mungkin kalau faktor itu, Pak,
karena kurang ini Pak komunikasi Pak. Tapi selama udah selesai komunikasi kayak pembagian job desk atau mengadakan waktu yang saat yang tepat sih harusnya masalah-masalah di kerja kelompok bisa diatasi sih Pak. Contohnya kayak gimana tadi? Pernah ngalamin nggak tadi? Alhamdulillah belum pernah sih Pak soalnya, tapi ya misalnya kalau misalnya kita kurang briefing gitu, kadang-kadang ada yang belum dikerjain bagian mana gitu. Nah itu kan nanti jadi PR. Nah tapi kalau misalnya itu belajar dari kesalahan ya waktu awal-awal kasih job desk yang sesuainya aja gitu. Oh, oke. Yang baru hadir siapa ya? Barusan saya Bagaimana lihat. Pak? Yang baru hadir barusan siapa ya? Dandi. Dandi bukan? Iya Pak, ada Dandi baru masuk Pak. Dandi mana Dandi? Dandi? Halo Pak. Oke. Dandi pernah mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapan ketika berkelompok? Ini kayaknya nggak pernah sih Pak. Selama ini Oh, kayak dapet sesuai ini aja, sesuai briefing gitu. Itu masih aman-aman aja. Muhammad Aldian ada nggak? Ada. Muhammad Fadel. Mutia Jaracinda. Belum. Pasti. Muhammad Sayaf. Dewi. Fahmi. Nggak ada. Gimbar. Emriti Gimbar. Nggak ada. Nimade Wulan. Nggak ada ya. Oke. Fahri Syah. Nggak ada. Oke. Oke, kalau kita berbicara masalah kolaborasi, itu kan kadang-kadang ego itu ada ya teman-teman. Jadi kadang itu tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu. Bagaimana sih secara pribadi kalian? Saya pengen tahu. Secara pribadi kalian, bagaimana cara kalian itu meredam ego kalian sehingga bisa menyesuaikan dengan atau beradaptasi dengan kondisi yang ada di kelompok kalian ketika berkolaborasi. Apa yang dilakukan biasanya? Saya nggak bisa sampaikan kira-kira. Misalnya, wah ketuanya ngatur banget gitu ya. Terus habis itu, tapi tidak dipungkiri bahwa memang yang disampaikan sama ketua itu lebih efektif gitu ya. Cuma saya nggak cocok nih sama caranya sih. Nah, apa yang Anda lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu ke diri kalian sendiri? Saya bisa nyampain nggak? Enggak. Apa ya yang muncul di depan saya ini ada Indah. Mana Indah? Indah Puji Lestari. Udah diakses belum? Hadir Pak. Coba bisa ceritakan Indah. Mengenai kolaborasinya saja apa dengan kerjasamanya? Dua-duanya. Kan pasti ada sesuatu yang kadang-kadang ketika kita berkolaborasi itu nggak sesuai dengan harapan, benar nggak? Betul. Kalau dari pengalaman saya untuk kolaborasi dan kerjasama, tentunya mungkin buat lingkup kecilnya kerja kelompok di kampus. Tapi kalau misalkan untuk organisasi ada juga yang namanya media partner ya Pak. Itu juga salah satu bentuk kerjasama dan kolaborasi, di mana kedua pihak saling membuat bekerja sama dengan adanya keuntungan-keuntungan untuk kedua belah pihak, tapi untuk seperti kendala dan lain-lainnya itu yang pertama yang pasti dari komunikasi. Karena terjalinnya kerjasama juga kan untuk landasannya atau dasarnya itu dari komunikasi. Kadang apalagi yang saya rasakan kemarin itu saat transisi online ke offline,
itu banyaknya miskomunikasi untuk menjalin kerjasama. Seperti itu Pak mungkin untuk kendalanya. Oke. Tapi kadang-kadang pernah nggak sih Indah itu merasakan bahwa ada sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan prinsipnya Indah gitu, atau idealismenya Indah? Menurut saya Ah, itu kan kita ada yang kadang-kadang kita harus menyesuaikan. Itu gimana sih caranya Indah untuk kita bisa tolerir hal seperti itu gimana caranya? Ada Pak, karena kan yang namanya kerjasama dua pihak ya Pak, gak bisa satu pihak. Atau mungkin kita ambil contoh lagi aja di kerja kelompok, kita punya kepala atau ada beberapa individu yang berbeda. Pastinya ada perbedaan pendapat, ada perbedaan cara berpikir juga. Tapi untuk cara menyelesaikannya itu, yang pertama kita juga tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain, begitupun sebaliknya. Jadi toleransi antar individu itu sangat penting untuk menjalin kerjasama. Seperti itu Pak mungkin. Itu yang mungkin dilakukan. Ada mungkin yang pendapat lain teman-teman? Saya pengen pendapatnya yang cowok. Apa ya? Kira-kira ada nggak yang pernah? Ikit ada nggak? Ikit Rizky mana? Ikit Rizky. Enggak. Ikit. Lalu kita menghilang. Ilham ada Ilham. Muhammad Ilham Nazili. Gitu Pak. Oke, gimana? Kak, pernah nggak merasakan gimana ya istilahnya selama kamu entah di kuliah, entah di organisasi, entah di luar, ketika melakukan kegiatan kerjasama dan kolaborasi itu gimana sih caranya untuk mengatasi ego pribadi atau prinsip yang mungkin bertolak belakang dengan kelompok kamu yang sedang kamu jalani? Kalau selama ini sih saya alhamdulillah nggak terlalu bentrok sama yang lain, tuh nggak pernah yang hebat-hebat banget gitu Pak. Cuman kayak beda paham dikit aja lah gitu Pak. Dan ya udah kita saling memahamin aja, mungkin kita diskusi ulang lagi sama kelompok yang lain gimana baiknya gitu loh antara dua perbedaan ini. Akhirnya ya udah kalau udah diputusin gitu balik lagi ke ketua mungkin Pak. Misalnya ke ketuanya pengennya gimana ya udah paling gitu sih Pak, nggak pernah yang berkontra banget gitu Pak. Oke, good. Berarti teman-teman di sini secara garis besar semuanya sudah menerapkan yang namanya prinsip kebersamaan, kolaborasi, dan bersama. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjaga itu ya semuanya dalam hal kondisi dan situasi apapun ketika teman-teman bekerja sama atau berkolaborasi dengan siapapun. Nah itu yang perlu diingat sama teman-teman bahwa nanti pun ketika menjadi profesional tidak akan lepas dari yang namanya kerjasama dan kolaborasi. Jadi, sehingga mumpung masih kuliah, mumpung masih di bangku mahasiswa, teman-teman belajar untuk menghargai pendapat orang, beradaptasi dengan sebuah satu tujuan visi misi yang sama dan lain sebagainya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Kebetulan waktu juga sudah semakin mepet untuk berakhirnya perkuliahan hari ini. Jika tidak ada lagi yang kita diskusikan, ya bagi yang merasa di integrasinya belum tercatat hadir, silahkan dikonfirmasi di grup ya teman-teman. Kalau merasa sudah hadir Pak, sepertinya ditunjukkan saja ke saya, Anda bisa screenshot kalau Anda hadir di kuliah sekarang, lalu sebutkan nama dan NIM-nya untuk saya masukkan ke dalam sesi. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya, semoga teman-teman sehat selalu dan menerapkan prinsip kolaboratif dan kerjasama yang baik dalam kondisi dan situasi apapun, dalam hal apapun, terutama dalam berkuliah dan mencapai cita-cita nanti hingga ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih.